Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Kintan Adelia Adha dengan NIM 17056211122, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan program praktik kerja lapangan selama 5 bulan pada Business Development Division PT Volgatra Resindo Utama. Boleh di next. Yang pertama itu kita akan membahas bab 1, pendahuluan, yang dimana isinya itu ada latar belakang, tujuan, dan manfaat. Boleh di next. Selanjutnya itu ada latar belakang. Praktik kerja lapangan atau magang merupakan komponen esensial dalam kurikulum program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teori yang dipelajari di dalam kelas dengan penerapannya di dunia kerja nyata. Dalam konteks ini, magang berfungsi sebagai platform yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan profesional, memperluas jaringan, dan memahami dinamika serta tantangan yang ada di dunia kerja. PT Volgatra Resindo Utama memegang peranan penting dalam industri konstruksi di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan proyek-proyek yang strategis. Perusahaan ini memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur nasional dan berperan dalam berbagai sektor penting. Oleh karena itu, PT Volgatra Resindo Utama merupakan tempat yang sangat strategis bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang. Magang. Melalui program magang di PT Volgatra Resindo Utama, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mempelajari secara langsung proses pengelolaan bisnis, perencanaan proyek, serta memahami strategi pengembangan dan implementasi yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan nasional. Boleh di next. Selanjutnya itu tujuan. Tujuan utama dari pelaksanaan magang di PT Volgatra Resindo Utama adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung dari para profesional yang berpengalaman di bidangnya. Dalam lingkungan kerja yang dinamis, mahasiswa dapat mengamati dan berinteraksi dengan praktisi yang terlibat dalam berbagai aspek penting pengelolaan bisnis dan operasional proyek. Melalui program ini, mahasiswa dapat mengaitkan teori yang dipelajari kampus dengan praktik nyata yang lebih mendalam dan kompleks, seperti yang diterapkan di PT Volgatra Resindo Utama dengan bimbingan dan arahan dari pegawai berpengalaman. Mahasiswa dapat memahami bagaimana konsep-konsep manajemen diterapkan secara praktis, termasuk dalam proses perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan pengelolaan hubungan bisnis. Selanjutnya itu ada manfaat. Manfaat dari kegiatan praktik kerja lapangan di PT Volgatra Resindo Utama diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, bagi PT Volgatra Resindo Utama, serta manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta. Manfaat pelaksanaan magang di PT Volgatra Resindo Utama pada bagian Business Development Division, bagi mahasiswa sangat berharga untuk pengembangan kompetensi. Mahasiswa berkesempatan belajar teori yang lebih signifikan dari pegawai profesional yang berpengalaman dalam lingkungan kerja nyata. Mereka tidak hanya memahami konsep yang diajarkan di kampus, tetapi juga menerapkan teori secara praktis dan efektif. Pelaksanaan program praktik kerja lapangan di PT Volgatra Resindo Utama, Divisi Business Development memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa, terutama dalam memahami dinamika proyek. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan manajerial seperti kemampuan analisis dan problem solving melalui keterlibatan langsung dalam perencanaan dan pengelolaan proyek. Dengan menghadapi tantangan nyata, mahasiswa belajar menerapkan teori yang didapatkan di kelas ke situasi praktis, seperti menyusun jadwal proyek, mengelola sumber daya, dan memastikan pencapaian target sesuai standar waktu dan kualitas. Boleh di next. Selanjutnya itu
Bab 2, tinjauan umum, yang dimana terdiri dari profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan bidang usaha perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya itu ada profil dari perusahaan. PT Volgatra Resindo Utama termasuk ke dalam perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. PT Volgatra Resindo Utama merupakan perusahaan baja, manufaktur besi, baja, pabrik power, fabrikator jembatan, dan mesin CNC. Kemudian ada sejarah dari PT Volgatra Resindo Utama. PT Volgatra Resindo Utama didirikan oleh seorang lulusan muda program sarjana ekonomi yaitu Volmen Sinaga yang memiliki visi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Indonesia. Dengan tekad dan keberanian, pendiri perusahaan ini memulai langkah awalnya di dunia konstruksi meskipun berasal dari latar belakang pendidikan ekonomi. Perusahaan ini lahir dari impian sederhana menjadi tempat pencari nafkah yang tidak hanya mendukung keluarga, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Boleh di next. Selanjutnya itu visi dan misi dari PT Volgatra Resindo Utama menjadi perusahaan konstruksi terkemuka yang memberikan solusi inovatif, berkualitas, dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pengembangan infrastruktur Indonesia yang lebih baik. Kemudian misi dari PT Volgatra Resindo Utama yaitu menyediakan layanan konstruksi yang unggul dengan mengutamakan kualitas, keselamatan, dan kepuasan pelanggan, membangun hubungan yang kokoh dengan mitra kerja, klien, dan masyarakat melalui transparansi dan integritas, kemudian memberdayakan tenaga kerja profesional dan berkompeten untuk menciptakan inovasi dalam setiap proyek yang dikerjakan, kemudian mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan praktik kerja yang efisien. Kemudian berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Next. Kemudian ada budaya dari PT Volgatra Resindo Utama. Yang pertama itu integritas, yang dimana menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan etika kerja dalam setiap aspek operasional perusahaan. Kemudian ada kolaborasi yang dimana mengedepankan kerjasama tim dan sinergi untuk mencapai hasil terbaik dalam setiap proyek. Kemudian ada inovasi yang dimana terus mencari cara baru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas melalui teknologi dan ide-ide kreatif. Kemudian ada keunggulan yang dimana berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik dalam setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai standar tertinggi di industri konstruksi. Kemudian ada kepedulian yang dimana memperhatikan kesejahteraan karyawan, pelanggan, serta masyarakat dengan menjalankan bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Boleh di next. Berikut merupakan struktur organisasi perusahaan dari PT Volgatra Resindo Utama yang terdapat pada slide. Yang pertama itu ada pemegang saham. Pemegang saham memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan melalui rapat umum pemegang saham. Mereka bertanggung jawab atas penunjukan Dewan Komisaris, bertujuan laporan keuangan, dan pengawasan kebijakan besar perusahaan. Kemudian ada komisaris. Komisaris memimpin Dewan Komisaris dalam mengawasi kebijakan dan strategi perusahaan, serta memberikan arahan kepada direksi, dan berperan memberikan pandangan objektif dan memastikan perusahaan menjalankan tata kelola yang baik. Dewan Komisaris bertugas mengawasi direksi tanpa terlibat dalam operasional harian, memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan dan rencana strategis. Kemudian ada Direktur Utama. Direktur Utama memimpin operasional perusahaan secara keseluruhan dan bertanggung jawab atas implementasi visi misi serta target strategis perusahaan. Direktur Utama bertindak sebagai pengambil keputusan utama, mengarahkan seluruh aktivitas perusahaan agar berjalan selaras dengan
tujuan perusahaan. Di bawah direktur utama itu ada direktorat operasional. Direktorat ini memastikan bahwa seluruh proyek konstruksi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional dan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada divisi manajemen proyek, merupakan divisi yang mengelola pelaksanaan proyek konstruksi, memastikan setiap tahapan proyek selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik. Kemudian mengatur pengadaan material konstruksi, manajemen inventaris, serta distribusi ke lokasi proyek. Kemudian ada Office Administrator, merupakan divisi yang mengelola administrasi perusahaan, termasuk pengelola dokumen, korespondensi, dan kebutuhan logistik kantor, dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Direktur Keuangan. Kemudian ada Direktur Keuangan. Direktorat Keuangan mendukung kelangsungan operasional perusahaan dengan menjaga kestabilan keuangan dan meminimalkan risiko finansial. Kemudian ada Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Bisnis. Direktorat ini bertanggung jawab atas pertumbuhan bisnis perusahaan dengan memperluas jangkauan pasar dan menciptakan peluang baru. Boleh di next. Selanjutnya itu ada bidang usaha dari PT Volgatra Resindo Utama, yang dimana adalah perusahaan konstruksi yang bergerak dalam berbagai bidang jasa konstruksi, khususnya di sektor industri, infrastruktur, dan energi. Sebagai perusahaan yang memiliki realisasi dalam pembangunan proyek-proyek besar, PT Volgatra Resindo Utama menawarkan solusi menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, sebagai penyedia jasa engineering, procurement and construction atau EPC, PT Volgatra Resindo Utama memberikan solusi terintegrasi yang efisien dan sesuai kebutuhan klien. Boleh di next. Selanjutnya itu membahas tentang bab 3, yang dimana terdiri dari pelaksanaan praktik kerja lapangan, yang terdiri dari bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi, cara mengatasi kendala, kemudian kesenjangan teori dan praktik, kemudian ada kontribusi praktikan. Boleh di next. Kemudian ada bidang kerja, divisi Business Development di PT Volgatra Resindo Utama memainkan peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan perusahaan melalui pengembangan peluang bisnis baru serta memperluas jaringan kerjasama di industri konstruksi. Kegiatan ini dimulai dari riset pasar mendalam untuk memahami tren industri, kebutuhan klien, kondisi persaingan, hingga perkembangan teknologi terbaru yang dapat diterapkan dalam proyek konstruksi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, divisi ini menyusun strategi pengembangan bisnis yang terfokus pada peningkatan daya saing perusahaan di berbagai sektor, termasuk industri, infrastruktur, dan energi. Boleh di next. Selanjutnya itu ada pelaksanaan kerja. Pelaksanaan praktik kerja lapangan di divisi Business Development PT Volgatra Resindo Utama dimulai dengan tahap perkenalan perusahaan dan pengenalan fungsi strategis divisi tersebut dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Pada tahap awal, peserta magang mengikuti sesi orientasi yang bertujuan memberikan pemahaman tentang visi, misi, nilai inti, dan struktur organisasi perusahaan. Selain itu, peserta diperkenalkan secara spesifik pada peran dan tanggung jawab divisi Business Development, termasuk bagaimana divisi ini mengidentifikasi peluang bisnis, membangun hubungan dengan mitra, serta menyusun strategi pengembangan pasar. Boleh di next. Selanjutnya itu ada kendala yang dihadapi. Praktikan selama masa melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Volgatra Resindo Utama, khususnya pada divisi Business Development, berupaya keras agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang memuaskan.
Namun dalam praktiknya, mencapai hasil yang sempurna seringkali menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya keterampilan dalam presentasi. Saat presentasi, praktikan seringkali merasa gugup dan kurang mampu menarik perhatian audiens. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan materi dan minimnya pengalaman berbicara di depan orang banyak. Rasa gugup ini menyebabkan presentasi menjadi kurang efektif dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, praktikan juga mengalami kendala dalam hal interaksi dengan para pegawai di divisi lain. Jarak komunikasi ini membuat praktikan cenderung kurang proaktif dalam mengordinasikan tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Praktikan juga menghadapi tantangan dalam pengumpulan dan analisis data. Praktikan masih kurang mahir dalam metode pengumpulan data yang efektif dan sering mengalami kesulitan dalam menganalisis data yang telah diperoleh. Keterbatasan ini mengakibatkan hasil analisis yang kurang mendalam, yang berpotensi memengaruhi kualitas rekomendasi strategi bisnis yang diberikan kepada perusahaan. Boleh di next. Kemudian ada cara mengatasi dari kendala, yang dimana mengatasi kendala yang dihadapi selama masa praktik kerja lapangan, khususnya pada divisi business development, memerlukan pendekatan yang sistematis dan konsisten. Salah satu langkah untuk mengatasi rasa gugup saat presentasi adalah dengan melakukan latihan public speaking. Latihan ini dapat dilakukan dengan berbicara di depan cermin, merekam diri sendiri saat presentasi, atau berlatih di depan teman atau keluarga untuk mendapatkan umpan balik. Kemudian dengan latihan yang rutin, praktikan akan lebih terbiasa dan percaya diri saat menyampaikan presentasi kepada audiens, baik internal maupun eksternal. Untuk meningkatkan keterampilan dan pengumpulan dan analisis data, praktikan dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di tempat magang. Praktikan dapat meminta bimbingan dari mentor atau rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam divisi business development untuk mencatat teknik serta metode yang dipelajari dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi. Praktikan juga secara aktif mengadakan diskusi dengan mentor dan pimpinan di PT Volgatra Resindo Utama. Dari diskusi tersebut, praktikan menerima masukan penting mengenai perlunya sikap proaktif dan rasa ingin tahu yang tinggi dalam dunia kerja. Boleh di next. Selanjutnya itu pembahasan mengenai kesenjangan teori dan praktik. Di kampus, fokus utama mungkin pada bagaimana mengidentifikasi peluang pasar, menganalisis kompetitor, atau menyusun rencana bisnis yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan perusahaan dalam waktu yang relatif singkat. Namun, dalam praktiknya, para profesional di bidang pengembangan bisnis harus mempertimbangkan berbagai faktor tambahan seperti perubahan kondisi pasar, kebutuhan spesifik klien, perubahan regulasi, hingga tantangan internal perusahaan seperti alokasi sumber daya yang terbatas. Kesenjangan antara teori dan praktik yang disoroti dalam laporan ini menggambarkan perbedaan signifikan antara pengetahuan yang diperoleh di lingkungan akademis dan realita yang dihadapi di dunia kerja. Dalam konteks pengembangan bisnis di PT Volgatra Resindo Utama, mahasiswa seringkali diajarkan berbagai konsep dan strategi pengembangan yang dianggap efektif untuk mendorong pertumbuhan perusahaan di lingkungan akademis. Namun ketika memasuki dunia kerja, mereka menemukan bahwa penerapan strategi tersebut jauh lebih kompleks dibandingkan dengan yang diajarkan di teori. Boleh di next. Selanjutnya itu kontribusi praktikan bagi tempat praktik kerja lapangan. Sebagai praktikan, saya memiliki kesempatan berharga untuk berkontribusi dalam proyek di PT Volgatra Resindo Utama, khususnya di divisi Business Development. Salah satu kekuatan utama yang saya bawa adalah kemampuan untuk memberikan wawasan mendalam melalui analisis data yang teliti dan sistematis. Dalam laporan yang saya susun, saya tidak hanya menyajikan temuan secara jelas, tetapi juga menghubungkan berbagai data untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap proyek yang sedang dibahas. Dalam interaksi sehari-hari di tempat PKL, saya selalu berusaha untuk berkolaborasi dengan tim dan memanfaatkan keterampilan saya secara maksimal.
Kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dengan cepat menjadi aset penting dalam lingkungan kerja yang dinamis, terutama dalam mengelola proyek yang melibatkan banyak pihak. Saya aktif berdiskusi, memberikan masukan konstruktif, dan juga terbuka untuk belajar dari pengalaman serta pengetahuan kolega yang lebih berpengalaman. Melalui pengalaman ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam proyek-proyek yang sedang berlangsung. Boleh di next. Yang terakhir itu bab 4 penutup, yang dimana kesimpulan dari program praktik kerja lapangan di PT Volgatra Resindo Utama bagi mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta merupakan pengalaman yang sangat berharga dan memberikan banyak manfaat. Selama masa praktik kerja lapangan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar langsung dari para profesional berpengalaman di bidang pengembangan bisnis dan manajemen proyek. Mereka dapat melihat dan memahami bagaimana teori yang dipelajari di kampus diterapkan dalam konteks nyata, menghadapi tantangan real dan berpartisipasi dalam penyelesaian masalah yang kompleks terkait pengembangan strategi bisnis dan manajemen kontrak dalam industri konstruksi. Selama program ini, mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan proyek yang memberikan wawasan mendalam tentang operasi sehari-hari dan strategi bisnis yang diterapkan di divisi Business Development. Dengan demikian, praktik kerja lapangan di PT Volgatra Resindo Utama tidak hanya meningkatkan pengetahuan akademis mahasiswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi profesional yang siap berkontribusi dalam dunia kerja. Rekomendasi untuk program studi adalah untuk terus memperkuat program magang, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkait, serta memberikan bimbingan dan pelatihan yang efektif bagi mahasiswa sebelum dan selama masa magang. Boleh di next. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai hasil laporan dari program praktik kerja lapangan pada Division Business Development pada PT Volgatra Resindo Utama. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.